Jadi saya pernah Mas Anang, ketika saya bikin lagu sebelum latih, saya nawarin ke radio itu. Kan biasanya kalau baru rilis lagu tuh ke radio-radio tuh. Nah ada radio yang nolak. Dan banyak orang yang tidak tahu, sebelum latih ada 11 lagu yang udah kita rilis. Jadi orang taunya Weird Genius dari latih. Kita buat rilisan yuk. Pede banget ya seorang musisi yang junior gitu ngajak senior. Diva lagi. Diva. Tapi aku udah siap kayak kalau dia nggak mau ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya punya bintang tamu, teman saya yang masih muda banget tapi sangat luar biasa karyanya di industri musik Indonesia hari ini. Eka Gustiwana. Kebalik Mas, Gustiwana Mas. Gustiwana ya, Gustiwana. Salah mulu aku. Eka Gustiwana. Oke, Eka, melalui kesuksesan kamu di Weird Genius. Kenapa namanya Weird Genius? Weird Genius itu awalnya dari saya dan Reza sebenarnya. Reza Arab. Saya dan Arab kita memang inisiasinya pengen bikin grup musik. Tapi karena kita sadar kita bukan musisi, ya, maksudnya bukan berawal dari musisi banget gitu basicnya. Kalau saya kan memang musik, tapi dia kan enggak, dia content creator. Dan saya juga hitungannya content creator juga karena saya mulai dari YouTube 2013 kan. Dan kayaknya kita harus bikin nama yang nyeleneh nih, biar orang nengok gitu. Akhirnya ya dia kan suka ngasih ide nyeleneh kan Arab. Jadi Weird Genius, wah udah oke. Saya udah nggak ganti-ganti lagi. Kalau dia ngasih ide yang kayak gitu saya langsung oke, jalan. Oh jadi ini awal persahabatannya adalah Eka sama Arab. Eka sama Arab ya. Itu persahabatan awalnya. Betul. Baru kemudian kita personil kita yang sebelum Gerald ada namanya Billy, baru kita ngundang satu personil lagi untuk melengkapi kita. Dan kemudian 2 tahun belakangan diganti dengan Gerald yang terbaru. Inisiator. Memang ini udah band bener ya? Grup musik bener? Iya, hitungannya grup musik sebetulnya. Grup musik. Banyak orang bilang kita DJ. Iya, kita juga nge-DJ sih, tapi idealnya lebih baik disebut band karena ketika kita manggung kita juga ada instrumen juga kan. Gerald juga main keyboard, Eka juga main keyboard. Aku lihat kamu. Iya, jadi sebenarnya lebih ke band. Gitu. Lebih ke band. Sebutannya lebih ke band. Terus nggak mau cari penyanyi yang bener? Iya, Weird Genius dari dulu nggak pernah punya penyanyi. Jadi itu nanti penyanyi bisa ganti lagi, bukan yang nyanyi latih kemarin? Bisa, kita setiap lagu selalu beda-beda. Bisa ganti? Iya. Jadi yang tetap adalah cuman Reza, Eka, dan Gerald? Iya betul, itu yang tetap. Jadi kita tapi penyanyi bisa ganti-ganti? Bisa, nah enaknya adalah ketika penyanyi berganti-ganti, kalau misalnya penyanyi satu nggak bisa, kita bisa pakai yang lain. Kan kita punya lagunya. Kita yang punya hak atas lagunya, jadi si misalnya Sarah Fajira nggak bisa, kita bisa menggunakan penyanyi lain. Kenapa bisa kolaborasi? Sarah Fajira terus bikin lagu latih? Itu idenya apa sih? Bikin lagu latih. Sarah Fajira, oke. Kenapa dia juga yang diajak bernyanyi? Saya itu dulu punya project keliling Jawa bikin musik. Singkat cerita. Project keliling Jawa. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya nyari talent lokal. Nama projectnya Sounds of Java, lagunya udah rilis, judulnya Tersimpan di Hati. Intinya dari project itu saya ketemu banyak musisi-musisi di setiap kota yang saya datengin, baik itu di Bandung, di Surabaya, Yogyakarta. Nah di Surabaya itu ketemu dengan Sarah Fajira. Kita kolaborasi di project pertama, dan itu project perkenalan kita rilis lagunya. Setelah itu ada project-project selanjutnya, salah satunya WG, Weird Genius. Ketika kita punya musiknya udah jadi tuh, musik demonya udah jadi, kita nyari penyanyi siapa ya yang kita ini kan ada nuansa Jawanya. Kita mesti cari orang yang bener-bener memang akarnya dari situ, lahir di situ. Kita nggak bisa mengada-ngada gitu, berusaha untuk, karena logatnya juga pasti berbeda. Betul. Terpikirlah saya, wah Sarah Fajira aja. Dia lahir di Surabaya. Ya kan memang asli akarnya di sana. Akhirnya saya kontak. Ekspektasinya waktu bikin latih lagu itu bisa sampai mendunia. Ya. Emang tujuannya ini pakai lagu Jawa, pakai etnik Jawa, nadanya juga pentatoniknya ada dan seterusnya. Emang udah terkonsep begitu untuk konsumsi internasional atau memang hanya just ini bahwa ya kenapa disebut Weird Genius? Ya udah, ya ini Weird Genius.
Virginius itu sebenarnya nggak tradisional juga sih. Tapi kita senang memasukkan unsur-unsur baru dalam musik kita. Yang mana pada saat lagu pertama kita sebenarnya tuh Bali temanya. Kalau kita flashback lagi. Iya. Tahun 2000 sekitar 2016 kita rilis lagu di PS. Itu kita ke Bali, kita ke Sanggar Musik Bali, terus kita belajar sedikit bunyi-bunyian gamelan, habis itu kita masukin di lagu kita. Terus lagu selanjutnya nggak ada tuh tradisional. Nah ketemu lagi di Lati. Nah di Lati ini kita masukkan lagi unsur Jawa. Karena memang kita lagi mau nyari, pada saat itu kita mau bikin lagu yang dark, nuansanya gelap, menegangkan, grande, apa ya? Kayaknya scale Jawa nih paling pas untuk yang seperti itu. Kamu sampai bikin project Virginius, kamu mengeksplor musik Indonesia, musik tradisional, kontemporer, kamu kawinkan dengan kekinian, modern music, dance music dan seterusnya. Apa yang melatar belakangi tahu kamu membikin? Yang lain tuh kepingin bikin musik pasti ingin yang common sense, yang common sekali. Ya, yang udah umum lah ya. Umum banget ini itu. Yang ikut industrinya lagi kesini ya udah gua bikin. Kenapa tahu-tahu berani kayak menabrak tatanan? Sebenarnya karena memang saya sendiri suka dengan alat musik tradisional ya. Saya suka traveling, itu yang pertama. Itu yang mendasari. Saya suka jalan-jalan. Jadi ketika saya jalan-jalan saya ketemu dengan banyak di beberapa kota di Indonesia kan ada banyak kekayaan budaya sangat banyak. Betul. Nah, ya udah gimana kalau ini saya masukkan dalam musik saya ya, walaupun akan ada pro dan kontra. Jadi saya pernah Mas Anang, ketika saya bikin lagu sebelum Lati, saya nawarin ke radio itu kan biasanya kalau baru rilis lagu tuh ke radio tuh. Betul. Nah ada radio yang nolak, loh kenapa? Kan padahal saya bikin tuh elektronik tapi dicampur dengan tradisional sedikit gitu. Ada audio yang menolak karena sorry lagunya kita nih urban ya. Kita urban, kita nggak bisa masukin unsur tradisional di musik kita. Jadi saya jadi oke, kalau gitu ini PR buat saya nih. Bagaimana membuat dapat tantangan image, ya. Gimana membuat image tradisional ini terdengar menarik. Pop nggak ya tradisional, ya pop bisa juga ada tradisionalnya gitu. Bisa, betul. Gitu. Itu memang udah terkonsepkan begitu, ingin begitu atau hanya just ya udahlah ini kali-kali lah dapat ya berhadiah lah, isi-isi berhadiah tuh. Saya percaya Mas Anang, musik tuh ada jodohnya ya. Ketika momentum ketika kita bikin lagu, memang kalau sudah saatnya lagu itu akan dikenal orang, ya itu akan terjadi. Itu saya punya prinsip seperti itu. Jadi tidak pernah kita merencanakan Lati akan menjadi viral dan lagu ini nggak akan viral, kita nggak merencanain. Jadi ketika kita nulis lagu, kita hanya membuat lagu sesuai dengan yang apa yang kita rasain sekarang. Oke, ini kayaknya bagus nih begini. Kita rilis. Dan banyak orang yang tidak tahu, sebelum Lati ada 11 lagu yang udah kita rilis. Jadi orang taunya Virginius dari Lati. Gitu. Padahal ada 11 lagu yang kurang lebih ya, mengawinkan modern music, pop music, contemporary music dengan traditional music. Kalau yang mengawinkan mungkin nggak sampai 11, tapi kalau ditotalin sama lagu-lagu yang udah kita bikin Virginius, ya itu 11. Orang menganggap Virginius one hit wonder misalnya. Ada yang beranggapan seperti itu. Saya mengerti karena mereka baru mendengar lagu Virginius dari Lati. Gitu. Sedangkan Virginius di komunitas kita fanbase Virginius kita sudah rilis. Mereka tahu kita sudah rilis beberapa lagu dan setiap kita manggung mereka nyanyi. Jadi lebih ke kita nih lebih apa ya? Lebih ke indie yang pada akhirnya tidak sengaja masuk ke mainstream. Kemudian orang mainstream melihat ini, wah ini hal baru nih. Gitu. Padahal kamu udah di independent music itu udah lama bergelut. 2016 kita udah 2016. Iya. Itu Virginius sudah eksis. Cuma di kalangan-kalangan tertentu doang. Iya, komunitas orang-orang yang suka sama musik kita lah, Virginius. Terus dibilangnya musik Virginius itu musik apa? Genrenya kita EDM pasti. Electronic dance music, tapi di dalamnya ada sub genre yang kita masukkan juga lah. Ada unsur ada R&B-nya dikit, ada beberapa genre lah, feature bass itu apa? Memang itu yang mau dikembangkan. Subgenre yang ada di dalamnya. Itu yang mau dikembangkan oleh Virginius. Dan itu selalu berkembang, setiap tahun selalu berbeda. Tahun ini aja kita udah mulai beda. Kita rilis lagu dengan nuansa yang agak sedikit berbeda, temponya juga udah berbeda. Jadi Virginius itu lebih ke suka-suka kita aja, eksperimen lagi pengen apa. Bebas banget gitu, nggak mau ikutin market. Bahwa dia justru mau bikin the new market. Nah itu Mas Anang yang ngomong. Kalau kita bikin the new market kayaknya terlalu sombong untuk bilang seperti itu. Tapi kita lebih ke bikin apa yang kita rasakan enak dan nanti akan tersampaikan ke orang
Jadi kalau sudah berpikir ketika bikin lagu, sudah berpikir gimana ya supaya laguku itu viral, itu sudah menurut aku kurang tepat. Karena secara insting kita akan jadi mikirin hal-hal yang terbatas. Oh supaya viral harus begini. Bikin aja. Jadi itu benar-benar pure lagu itu gelinding begitu aja pikirannya. Iya. Nah, sampai bikin liriknya segala. Betul. Kalau saya tanya balik, Mas Anang dulu ketika lagunya super viral ada rencana gak Mas? Ya sih. Berapa puluh tahun yang lalu itu meledak lagu itu? Cuman yang uniknya dari Weird Genius itu adalah ya dia lepas dari common music yang lagi hit. Iya sih. Itu kita pertama kalinya di chart musik Indonesia di salah satu streaming platform ya. Ya. Itu kita nomor 1 waktu itu dan musiknya bukan pop yang. Iya betul. Iya kan, bukan yang mellow yang. Bukan. Di luar itu saat kamu itu, merubah tatanan itu. Kok bisa ya lagu kita sampai bingung kok bisa ya lagu keras kayak gini kan ya. Agak keras kok bisa masuk ke nomor 1 gimana caranya gitu. Itu kan lama kamu hit lagu itu. Lumayan lama ya. Lama loh hit itu. Boleh aku nanya. Adalah dapat berapa dari situ? Dari DSP, dari ini besar nggak? To the point Mas Ana. Enggak, karena bahwa industri yang dimaksud oleh teman-teman juga yang baru-baru akhirnya bahwa itu ada market besar di situ sebetulnya. Di era industri yang bebas ini. Karena sebut aja zaman dulu kalau kita mau rekaman cuman lewat produser dan eksekutif produser yang notabene sudah orang itu aja. Betul. Rekaman cuman itu doang. Betul. Kalau kamu nggak ngikutin pikiran dia, ya lu nggak bisa rekaman, lu nggak bisa keluar, lu nggak bisa eksis. Sekarang Weird Genius kan memberikan pandangan baru ke publik, ke teman-teman anak muda Indonesia. Nih gue bikin apa kata gue deh, tuh lah. Iya. Itu ada lebih market, seperti itu. Itu besar. Kita nggak punya loh Mas tim radio, promosi radio, tim promosi TV. Gak ada itu. Nggak ada. Ya udah gitu aja kita bikin berdasarkan komunitas teman-teman yang suka sama musik kita ya udah. Jadi kamu dibesarkan oleh komunitas. Kita bisa bilang seperti itu karena mereka yang sering dengerin lagu kita sering datang pada saat kita manggung. Kamu kalau manggung itu di klub atau memang konser musik di gedung atau di klub? Ada 2 konsep panggungan Weird Genius. Jadi yang pertama DJ set itu kita pasti di klub. DJ set biasanya saya nggak terlalu bawa alat yang terlalu rumit, jadi cuma keyboard kecil doang. Terus kita bertiga nge-DJ di atas panggung, di atas klub ya. Kan klub memang untuk orang dance di situ kan. Tapi ada lagi festival set itu. Kalau festival set ya di panggungan seperti televisi yang seperti Mas Anang lihat kemarin di Idol itu festival set. Jadi ada alat musik dan kita mengaransemen lagu dengan beberapa penyanyi, itu festival set. Kalau DJ set ya kita bertiga aja gitu. Sampai kamu bisa masuk ke Times Square. Oh ya, pada saat itu. Habis dari Times Square itu tawaran kamu dari internasional ada nggak? Waktu itu ya banyak media-media dari internasional yang memang meng-highlight kita pada saat itu, tapi kita lebih menganggap itu sebagai bonus aja sih. Tapi sampai kamu ada yang ketertarikan dari produser internasional dari Amerika? Ya label, waktu itu label. Ada label internasional yang sekarang menaungi kita. Itu internasional label? Internasional, Astral Works. Bagian dari Universal Music Group. Jadi memang kita di bawah mereka, Weird Genius. Ketika kita mau rilis lagu dan minggu depan juga kita akan rilis lagu. Jadi memang di bawah label itu. Itu headquarternya di Amerika? Ya. Jadi nanti kamu rilis langsung di sana atau dari Indonesia rilisnya? Tetap ya seperti biasa kita rilis. Bahwa cuma itu rilis Indonesia. Medianya ya dari mereka gitu kayak jadi mereka akan menyebarkan seluruh dunia. International release. Internasional. Wow. Wow. Gitu. Ini yang menarik. Enggak, ini ilmu atau satu pandangan yang menarik bahwa kamu menjadi artis still ada di negaranya. Tapi kamu di manage secara internasional. Yang kamu rilis dari negaramu asalnya baru ditembak dari sana. Iya. Ini menarik. Kita sendiri merasa Weird Genius saat ini pencapaiannya juga masih belum sejauh itu sih. Jadi kalau Mas Anang bilang kita internasional, saya rasa kita masih on progress menuju ke sana. Saya lebih ke sabar aja. Kita masih rilis lagu terus. Jadi saya nggak merasa kita udah wah internasional seperti yang Mas Anang bilang. Karena aku merasanya bahwa kebanggaannya aku ngedenger Weird Genius dengan lagunya itu hit di tanggal lagu internasional. Itu sebuah kebanggaan kayak aku orang Indonesia hari ini, aku bagian dari industri musik yang itu artis negara gua gitu. Gitu loh.
Apa kamu nggak ada tawaran dari teman-teman yang di record label, teman kamu hari ini yang record label di sana? Kamu cari penyanyi lagi untuk diproduserin dong sama kamu. Ayo kita bantu untuk international market. Malah ketika single terbaru kita ya, judulnya Future Ghost, itu kita terbantu karena mereka menjembatani kita dengan artis dari luar Indonesia untuk bernyanyi. Jadi single terbaru kita yang baru dirilis beberapa yang sebulan yang lalu itu kita collab sama penyanyi dari Thailand. Gitu. Jadi kesempatan seperti itu lebih terbuka. Kita bisa berkolaborasi dengan penyanyi dari luar Indonesia. Itu yang gitu. Itu yang bikin kita senang sih sebenarnya. Kita bisa pertukaran antara menukar fans sebetulnya sih, kayak fansnya dia mendengar lagu kita, fansnya kita juga mendengar vokalnya dia. Wah, ini yang dicari. Enggak, sekarang apa? Kita harus membuka bahwa kreator musik Indonesia, seniman musik Indonesia itu sedemikian luas lebar dengan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Iya, benar. Itu kan yang menjadi kata kunci ke depan, bahwa kita punya mimpi bahwa industri musik Indonesia dengan culture-nya itu bisa mempenetrasi dunia, nggak hanya seperti Korea dengan BTS-nya, dengan Blackpink-nya dan seterusnya. Bahwa ini yang digadang-gadang oleh pemerintah sebetulnya. Jadi Badan Ekonomi Kreatif itu yang aku tahu, ini bagaimana kita mengcapture dan menjembatani dan memberikan tempat ruang yang luas untuk anak-anak muda Indonesia yang berkreasi luar biasa untuk masuk go to Indonesia ke international market gitu. Iya. Itu kamu pernah diajak ngobrol nggak dengan menteri Badan Ekonomi Kreatif kayak atau apa untuk kamu kita dorong untuk itu? Nggak ada. Belum ada sih. Tapi harapannya kamu kalau Virginius digadang-gadang ke sana oleh pemerintah untuk misalnya pemerintah memiliki ketertarikan untuk mengorbitkan kamu secara internasional gitu. Ya, ada keinginan seperti itu. Lebih ke sebenarnya keinginan saya bukan ke Virginius-nya sih sebetulnya, tapi ke semua talenta musisi di Indonesia sih. Kalau misalnya Virginius memang mau disupport atau gimana ya, kita sangat terbuka sekali. Tapi kita juga tidak mengharapkan, kita tahu lah negara kita sedang memikirkan banyak hal. Jadi kita juga tidak memaksakan untuk hal-hal seperti ini harus fokus ke sini gitu. Aku lebih, mungkin kalau teman-teman yang lain berbeda ya. Kalau aku lebih kayak gitu. Karena waktu aku di parlemen, ya, bahwa kita mulai pertama kali punya Badan Ekonomi Kreatif. Itu kan kita memang ingin kreatif Indonesia itu bicara di dunia internasional. Itu udah menjadi bagian dari rencana pemerintah, rencana negara sebetulnya. Dan itu ada dananya di Badan Ekonomi Kreatif. Dan nanti berkolaborasi dengan kementerian terkait yang lain. Nah ini kan kalau kayak kamu mungkin kayak Eka maupun Arab diskusi dengan institusi yang tadi aku sampaikan. Kalau ini didorong kan bisa luar biasa. Kenapa? Kamu udah terbukti di market internasional dengan kamu membawa warna musik kamu itu. Ada harapan itu ya? Ada harapan, pastilah. Ada ya? Ya, harapan saya sih pemerintah kita bisa melakukan banyak kolaborasi dengan label-label musik di luar. Ya, karena kan untuk menjual lagu keluar kita perlu partner, kita nggak bisa. Partnernya adalah memang orang-orang memang bisa menyebarkan lagu ke sana. Kan? Betul, agree. Gitu. Dan di Indonesia banyak sekali prestasi seperti itu. Kalau yang kita tahu semua pasti Rich Brian dan lain-lain. Iya, betul. Dan ada juga teman saya, komunitas electronic music namanya Blue Claire atau Courtney. Ya saya respect banget sama dia karena musiknya bagus dan dia sekarang sudah tour di US. Dan semoga pemerintah tahu tentang hal ini gitu. Mudah-mudahan mereka memperhatikan ini juga. Bahwa dia sudah tur ke US, dia di genre musiknya tech house. Banyak orang seperti itu. Pengetahuan saya terbatas, tapi saya tahu teman-teman nanti mungkin di komen juga pasti abis kita ngobrolin mereka akan kasih tahu si ini udah keluar duluan, si ini udah begini. Nah, hanya kita hanya perlu paling tidak tahu aja gitu. Pemerintah paling nggak tahu, oh ini udah kesini nih, gitu. Soalnya kalau tahu saja, ini menurut aku dengan industri musik yang Indonesia hari ini adalah benar-benar bagian dari industri musik dunia. Karena kita ini dengan 270 juta penduduk kan kuat nih kalau menyuarakan sesuatu. Iya dong. Terus ngomong sosial media banyak di Indonesia, Facebook lah, Instagram lah, Twitter lah, itu semua banyak dari Indonesia hidupnya. Gitu ya, pengaruhnya market Indonesia. Gede banget sih. Makanya, karena ini kan kayak Eka mungkin bisa punya dream untuk disampaikan bahwa andaikan pemerintah mau berkolaborasi benar, seandainya ya dengan
bisa benar-benar kayak Eka punya jaringan. Ini loh yang hebat kayak gua juga ada nih kayak gini, musiknya beda lagi kayak gini. Ayo kita kumpulin bagaimana pemerintah mengadakan, ya nggak tahu bentuknya seperti apa, untuk ayo tahun ini kita berangkatkan dia, kita biayain dia, kita support baik secara moral maupun material oleh pemerintah. Moralnya ya pasti didukung lah. Itu harapan saya sih. Iya kan? Pengen banget kayak gitu, kayak ada divisi khusus yang memang untuk ngorbitin satu artis Indo, dijagain kebutuhannya semuanya disiapkan untuk memang dia dijual, maksudnya tanda kutip terkenal di luar Indonesia. Itu menarik sih. Ini kan kalau bisa anak-anak, yaudah kamu berangkat di sana dulu untuk berjuang, kita siapkan semuanya, kita G2G maupun ya kan mirip seperti beasiswa ya. Iya kan? Iya kan, bener kan? Kan kalau sampai kayak begitu kan, wow. Jadi harapan itu ada di dunia, di istilahnya malah di lingkungan kamu dengan umuran kamu tuh didiskusikan nggak kayak gitu? Iya, tapi mungkin teman-teman lebih ke melihat kayaknya pemerintah nggak ngebahas isu ini terlalu banyak deh, gitu loh. Kita juga lebih ke nggak maulah maksain kayak, ya kan banyak isu-isu yang lebih penting. Kalau kita menyuarakan ini terlalu kencang, nanti ada pihak-pihak yang juga mungkin terganggu karena isu ini belum selesai, isu ini selesai, kenapa harus kita bahas isu ini? Musik ya, kita merasa musik bukan hal yang saat ini bukan menjadi prioritas di negara ini. Jadi kita juga menurut saya. Tapi kalau kamu bilang ngelihat kayak Korea punya BTS satu band aja udah triliunan menghasilkan devisa. Kalau kamu bisa Genius benar-benar nanti bisa berkolaborasi dengan Eropa, berkolaborasi dengan Amerika, dengan itu, tahu bisa ngasilin triliunan juga. Kalau ada 10 Genius yang kayak begitu kan negara terbantu secara ekonomi. Iya, benar banget. Dan itu juga jadi kebanggaan negara ini bahwa kita punya artis internasional yang berqualified gitu. Wow, banget gitu. Bentar bisa bekerja sama, atau kamu bikin musiknya buat Madonna, kamu bisa bikin musiknya buat ini. Gini, saya punya mimpi Mas Anang. Saya pernah cerita sama Mas Anang. Waktu itu kita japri, kita ngobrol, inget. Saya tuh pengen sekarang beberapa artis atau label-label dari Asia kalau mau bikin lagu, termasuk Korea misalnya, mau bikin lagu, ada beberapa yang melempar artisnya ke sebuah negara untuk workshop di sana dengan produser musik di sana. Contoh Swedia, yang paling terkenal kan. Beberapa artis dibuang ke sana, dalam arti diinepin di sana untuk ketemu sama produser, nih belajar bikin lagu, balik ke sini, rilis lagu di negaranya. Nah, aku pengen sebenarnya Indonesia jadi hub seperti itu. Oh, ini maksud gua. Orang kesini Indonesia cuma buat bikin musik, abis itu mereka rilis tempat dia. Jadi Indonesia dikenal dengan bagus-bagus loh orang produser-produser Indonesia kalau bikin musik gitu. Mimpi ya, itu mimpi saya ke depan. Bahwa Indonesia tuh bisa jadi bahan itu ya. Bahwa lu jadi dari rekaman di Amerika, lu rekaman di sana, lu bayar pakai dolar, lu pakai ini, lu rekaman di tempat gua. Kita juga memadai alat dengan teknologi dan sebagainya. Kita punya kemampuan yang nggak kalah. Nggak kalah Mas, beneran. Saya bisa jamin produser musik di sini, teman-teman produser musik saya, teman-teman yang saya kenal bisa produksi musik itu jauh lebih baik dari, bukan jauh lebih baik, sorry, tidak lebih buruk daripada produser-produser yang di luar. Sekarang mereka independen semua. Nah, saya punya mimpi ingin memunculkan itu orang-orang hebat itu. Makanya saya di kantor pelan-pelan saya juga mulai mencari teman-teman produser yang memang berbakat gitu. Saya ajak kita kerjasama bikin sesuatu. Karena bukan hidup untuk saya sendiri, Mas Anang. Kalau kita hidup untuk saya sendiri, ya udah saya berhasil selesai. Tapi saya justru pengen melihat banyak orang-orang yang memang punya bakat. Karena saya juga di masa-masa itu, Mas. Saya bisa bikin musik, tapi bagaimana orang lain tahu saya bisa bikin musik? Terbantu waktu itu lewat YouTube, lewat macam-macam. Nah, kan nggak semua orang punya jalur itu. Padahal dia kemampuan musiknya lebih bagus dari saya, tapi dia tidak punya jalur untuk mempromosikan. Nah itu. Kamu membuka bahwa sekarang Eka Gustinawa pun punya tim untuk itu sendiri. Sendiri Eka punya, Genius juga punya, atau menggabung? Kayaknya beda sama Genius, karena visinya beda kan. Kalau Genius memang itu grup musik kan. Kalau Eka Gustiwana ya. Eka Gustiwana benar-benar dia real producer, dia akan membantu baik seluruh Indonesia maupun di dunia. Lu bisa rekaman bareng gua di Indonesia, dan gua memadai. Iya. Bukan cuma gua sendiri. Jadi jadi kita akan bilang di Indonesia banyak kita produser nih, gini. Kamu datang ke sini gitu nih. Produser A nih karyanya begini. Ini ahlinya begini. Si B bikinnya begini. Lu butuh lagu juga gua bisa cariin. Ini jago bikin lagu begini. Pengennya kayak gitu mimpinya.
ini ide yang harusnya bisa dikembangkan seumuran kamu. Terus terang mungkin hari ini juga yang seumuran masnya aku ya kayak Mas Indra itu juga pikirannya ke sana karena ditinggal di Bali. Ternyata di Bali bikin studionya bagus banget, alatnya up to date. Kamu rekaman di tempatnya Mas Indra, lu mau butuh apa aja ada di situ gitu. Dia dibikin di Bali. Terus sampai kamu memiliki Weird Genius, itu Weird Genius tuh hanya dibikinkan jadi band doang atau memang nanti dijadikan sebuah entitas perusahaan yang benar-benar akan. Karena kan lucu nih, kamu dibilang penyanyi gak ada penyanyinya, tapi kamu bisa penyanyi siapa aja. Kan berarti kan lucu kontraknya nih kamu. Apa memang kamu Weird Genius ini akan cuman begini sampai bikin jadi sebuah perusahaan yang memang akan menggrab banyak orang atau? Kalau Weird Genius visinya belum ke sana sih. Belum ya? Masih ke berkarya sebagai music artist saja. Kalau Eka Gustiwana mungkin ada arah ke sana. Wow. Karena saya senang memperkenalkan. Setiap saya rilis lagu baru ya, contoh saya ada project sama Mas Winky. Ya, aku udah lihat di Instagram kita kamu. Selalu kolaborasi dengan orang yang memang masih belum terlalu banyak yang tahu. Kenapa? Karena kita bisa saja mengkolaborasi dengan artis yang sudah terkenal. Tapi rasanya beda ketika orang dari lagu kita dia kenal artis dari lagu kita, itu rasanya berbeda. Contoh, Sarah Fajira sudah sangat populer sebelum sudah cukup punya nama sebelum Lati. Ketika Lati, banyak orang yang melihat dia sebagai Queen of Lati, sebagai Lati banget nih, image-nya kebentuk dan namanya kita sama-sama terbantu. Weird Genius juga naik, Sarah juga naik, dan itu yang saya impikan sebenarnya. Setiap kita bikin sesuatu, satu lagu baru ada talenta baru yang orang tahu. Wah, Indo punya nih ternyata, gitu. Ampun pikirannya Eka ini. Gitu. Ampun. Sampai sekarang masih saya nyari-nyari Mas di Instagram, saya masih ini potensial nih. Followersnya masih dikit. Tapi kemampuannya bagus banget. Harus saya bilang sama Mas Winky, Mas kita ajak collab ini yuk. Oke gitu. Ntar kasih source satu. Mudah-mudahan kamu tertarik. Oh ya ada. Wah. Umurnya masih 18 tahun. Tapi kemampuannya dia udah lulus vokal di Luki Tampilang. Gurunya Agnes Monica KBL. Ya. Wow. Terus unik. Ibunya Chinese, bapaknya bule. Oke. Kenapa terus bikin project dengan Titi DJ dan Ashanti? Wah, ini dia. Ini Superwoman nih, apa maksudnya? si Eka bikin apa lagi? Ini kan orang jadi, kenapa Eka ketemu Titi DJ sama Ashanti sih? Itu saya juga seneng banget sih, merasa bersyukur banget sih karena bisa. Saya sebelumnya ada project sama Mbak Titi. Itu tahun lalu. Di situ kita kenal dan kemudian setelah kita udah cukup panjang waktu kita nggak ketemu, saya coba ngobrol-ngobrol silaturahmi. Mbak Titi gimana kabarnya gini-gini. Akan ada rilisan apa nih Mbak Titi ke depannya? Oh belum ada. Kita buat rilisan yuk. Pede banget ya seorang musisi yang junior gitu ngajak senior, diva. Tapi aku udah siap kayak kalau dia nggak mau ya udahlah nggak apa-apa gitu. Udah siap-siap dulu kan. Mau nggak Mbak Titi? Oh boleh banget. Aku datang ke studiomu. Wah, seorang diva mau datang ke studio kita kan. Saya mengagumi Mbak Titi sih. Jadi rendah hati beliau. Jadi ya udahlah kita ketemu ya di studio, tulis lagu dan kita nulis bareng. Kemudian kita merasa bahwa project ini kayaknya nggak bisa Mbak Titi sendiri deh nyanyi deh, karena ini kita harus ada kolaborator satu orang. Dan kita ada beberapa nama ya. Siapa ya? Ini kayaknya kurang. Dan yang akhirnya diputuskan paling terakhir Mbak Titi menghubungi Bunda. Kenapa kita memutuskan Bunda? Karena menurut kita secara personality Bunda punya semuanya yang kita, khususnya di lagu ini. Karena lagu ini judulnya Superwoman. Dan Bunda termasuk seorang Superwoman juga dari pengalaman-pengalamannya. Dan apa yang dilakukannya saat ini. Jadi pengalaman itu yang dibutuhkan. Karena kalau kita kolaborasi sama anak yang mungkin masih remaja, pengalaman belum terlalu banyak untuk bisa dikatakan sebagai Superwoman. Nah, kalau dari Bunda Ashanti sudah di tahap itu dan saya rasa beliau penyanyi juga, jadi ya udah sepakat
Dan akhirnya ketemu Mas Anang dan saya ngajak Mas Anang join nggak mau. Mas Anang nggak mau masuk. Udah tua. Nggak, tapi aku melihat ide ya dari awal waktu Bunda cerita. Yang aku ditawarin nih tapi nggak tahu nih bohongan apa bener, gua nggak tahu. Kenapa? Aku ditelepon Mbak Titi. Terus Mbak Titi cerita bahwa dia mau duet. Bingung aku. Terus nyanyi lagu apa katanya? Ya udah dengerin. Ya tapi yang bikin musik keren. Siapa? Aku kan pikiranku kan siapa yang bikin musik emang? Weird Genius. Si Eka. Iya. Kenal di mana Mbak Titi? Main musik mana muda kan terakhir dia bikin nama ya udahlah umuran dia kan aku tahu semua posisinya kan. Wah, Mbak Titi sampai berkolaborasi dengan umuran muda. Ini yang aku langsung waduh, udah jajakin deh. Oke, aku bilang. Enggak, soalnya Mbak Titi itu nanya, ini gimana ngaturnya bisnisnya dan macam-macam. Aku bilang, Mbak, ini project bagus, atur aja yang baik. Ini jadikan satu kolaborasi bisnis juga bersama. Karena buat aku, ya ini cikal bakal yang baik untuk jadi sebuah cerita panjang kalau ini memang bisa berhasil atau tidak berhasil di publik. Tapi nama Superwoman aja udah bagus, akan jadi pembicaraan publik, gitu ya. Aku hanya mau bantu dan mewujudkan apa maunya teman-teman. Tapi aku berkontribusi dalam pengkaryaan. Aku gak berani. Gak boleh. Karena this is real pikirannya Eka dan Mbak Titi bagaimana merumuskan this project. Aku bilang itu gak boleh Bunda. Jangan sampai aku ikut-ikut. Mendingan apa yang bisa aku bantu di luar itu silahkan, aku pasti siap. Tapi Mas Anang banyak banget membantu. Terima kasih ya. Ya namanya juga ini ada bini gua di dalam. Saya bantu. Banyak banget membantu. Tapi kita. Aku banyak ilmu juga bagaimana aku melihat perkembangan seniman muda seperti kamu. Betapa bebasnya kamu berkarya dan kamu memiliki tempat yang besar juga di industri musik Indonesia. Yang ini harusnya bisa dilakukan oleh seniman industri musik Indonesia di seluruh Indonesia. Memang dulu nggak seperti itu Mas Anang? Gak bisa. Lu mau rekaman, lu harus ke Jakarta dulu. Lu harus ketemu eksekutif produser. Lu harus ketemu produser dulu. Dia mau nggak mensupport? Dia mau nggak bikinin video? Mau nggak dia keluar duit? Dia pasti cawe-cawe dalam produksi. Nanti begini ya, musiknya nanti begini ya, jangan ntar nyanyinya begini ya. Iya. Itu udah nggak pure dari artisnya. Aku bilang udah kayak begini ya industri musik Indonesia. Kamu berkolaborasi sama siapa aja sekarang gampang. Iya. Zamanku mana bisa. Produsernya nggak setuju nggak bisa. Semua bergantung produser ya. Itu terkotak-kotak. Kalau yang sekarang kayak aku kolaborasi mau kayak Asanti mau podcast, mau bikin apa dalam semua mudah. Iya. Ini kalau nggak benar-benar oleh banyak pihak pemangku kebijakan yang ada bagian dalam nomenklatur musik. Kalau ini tidak segera dirumuskan hal-hal baru menyangkut hal ini, baik di ranah copyright, baik di ranah bisnis tata kelolanya, baik bagaimana mengoptimasi musik Indonesia go internasional, membangun kebersamaan dengan internasional, kita bisa ketinggalan kereta lagi. Iya sih. Ini yang aku kadang-kadang berpikir sama kayak dengan Eka kepingin diskusi lebih jauh bahwa kamu membuka wacana bagaimana musik Indonesia menjadi konsumsi internasional. Karena kamu udah buktikan dengan Latih. Dan itu letter luck yang aku bangganya bukan main. Bahwa lagu tradisional dikawin bisa orang bule-bule itu joget-joget pakai lagu Latih kan. Juga ya anak-anak gini gitu. Zaman dulu mana mungkin. Gimana coba? Dulu kalau mau edar di Malaysia aja. Kita itu harus ke Malaysia. Kita harus promosi di Malaysia. Kita harus ke TV-TV Malaysia. Baru ke radio televisi Malaysia. Baru di setel mereka. Iya ya. Baru di setel. Sekarang dengan sosial media dia sekarang semua cukup udah. Dengan ding sekali. Dia suka go. Bahkan setiap kita rilis lagu kan playlist masuk ke playlist Singapura, masuk ke playlist Filipina. Ya kita nggak minta padahal tapi itu masuk ke playlist mereka. Makanya ini kan juga menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh seniman 517 kabupaten kota di Indonesia dengan 17.000 pulau. Bahwa mereka punya kesempatan yang sama dengan seluruh artis dunia. Betul. Saya tuh setiap kota, saya pasti
cari produser musik di sana. Siapa ya yang di kota ini ya? Kamu bersilaturahmi sama mereka? Kalau bisa ada kalau sekarang ini kan kondisinya agak sulit. Nah sebelumnya kalau setiap kemana aku selalu pengen ketemu sama mereka. Bahkan kadang-kadang ada workshop bareng. Hebat kamu hebat. Gitu. Pengen sih diwujudkan itu seperti itu lagi sih. Kalau aku bilang itu awal dari kamu bagaimana nanti meramu industri masa datang Indonesia, bahwa kamu bisa membikin kantong-kantong teman-teman yang jenius-jenius di musik untuk membangkitkan industri musik. Iya, banyak banget Mas. Kalau dengerin musiknya pasti Mas Anang kaget ya. Musik-musik mereka bagus-bagus. Iya ya. Inilah pertemuan saya dengan salah satu musisi muda jenius Indonesia. Aduh, ini harus dilanjutin lagi nih setelah nanti rilisnya Superwoman. Aku ingin diskusi kembali dengan Eka Gustiwana, tapi hari ini buat aku tadi banyak hal yang sangat bagus untuk menjadi bahasan teman-teman yang di daerah, bahwa kesempatan mereka itu sama dengan yang ada di Jakarta maupun di dunia. Karena itu udah dibuktikan sendiri oleh Eka sendiri dengan teman-teman With Genius. Dia nggak pernah bermimpi bahwa dia ada di Times Square. Dia nggak pernah bermimpi bahwa dia ada di tangga-tangga lagu bergengsi di Amerika. Nggak gampang. Dan itu kamu udah buktikan. Jadi inilah pertemuan, dan ya memang nggak terlalu banyak tapi memang cukup berisi dengan Eka Gustiwana. Jadi aku terima kasih Eka, kamu mau hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih bisa berkolaborasi dengan Ashanty. Mudah-mudahan bisa berbuah hasil dengan cita-cita kalian, karena judul Superwoman itu sangat bagus banget, dan musik yang aku dengarkan yang kamu bikin keren banget. Terima kasih Mas Anang. Keren banget. Jadi mudah-mudahan, jadi teman-teman nanti gak lama lagi akan dirilis projectnya Eka Gustiwana memproduserin Titi DJ bersama Ashanty. Tungguin aja. Ketemu lagi. Bye.